Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Ananda Bampang Pratama Putra, NIM 5011909323, kelas Ekonomi Syariah 2J. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Z. Haryanto. Baiklah, langsung saja saya mulai. Soal pertama yaitu adalah satu, dalam manajemen terdapat 4 tahap dasar planning perencanaan. Jelaskan. Secara mendasar, kegiatan perencanaan mempunyai 4 tahap dasar, yaitu 1. Menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. 2. Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber-sumber daya tujuan yang rencana menyangkut waktu yang akan datang. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Penilaian alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. 2. Ada berapa teori motivasi? Jelaskan. 1. Teori hierarki Maslow. Teori ini menyatakan bahwa ada 5 kebutuhan dalam kehidupan manusia yang berdasarkan dengan hierarki mereka, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu diantaranya adalah 1. Physiological need, 2. Safety net, 3. esteem net, 4. social net, 5. self actualization. 2. Teori motivasi MC Celan. Menurut MC Celan, setiap orang bisa mempunyai motivasi jika mereka ingin menjadi yang lebih baik lagi daripada yang lain. Teori ini memuat 3 persyaratan, yaitu diantaranya adalah 1. Need for achievement, 2. Need for power, need for affiliation. 3. Teori ERG adalah teori ini dapat dikatakan sebagai teori alternatif yang digunakan terhadap teori hierarki Maslow. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa terdapat 3 kebutuhan manusia, yaitu diantaranya adalah 1. Existence need, 2. relatedness need, 3. grow needs. 4. Teori harapan from. Teori ini merupakan teori yang motivasi yang mengungkapkan bahwa orang-orang termotivasi untuk mengejarkan sesuatu karena ingin mendapatkan hasil yang sempurna. Terdapat beberapa konsep yang termasuk ke dalam teori ini, yaitu diantaranya adalah ekstensi, instrumentali, valence. 5. Teori motivasi Herberg. Teori Herberg sering disebut juga sebagai teori 2 faktor atau teori MH. Di dalam teori ini menjelaskan bagaimana cara seseorang mengendalikan faktor-faktor yang mungkin dapat memberikan keputusan atau tidak dengan pekerjanya. Selanjutnya nomor 3, yaitu jika saudara seorang pemimpin atau leader pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapai tujuan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan, yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Dengan kebijakan tersebut, banyak timbul masalah antara siswa dan guru, seperti tidak maksimalnya kegiatan belajar dan masalah yang paling terbesar seperti keadaan kendala sinyal. Di balik masalah dan keluhan tersebut, ternyata juga terdapat berbagai hikmah bagi pendidikan di Indonesia. Di antaranya, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pelajaran secara online. Ini di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut
adanya kebijakan work from home, maka mampu memaksa dengan mempercepat untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan mereka. Bagi tuntutan kebutuhan tersebut membuat mereka dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung, tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran. Setelah pendidik mampu menguasai berbagai sarana pembelajaran online, maka akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pelajaran lebih bervariasi yang belum pernah dilakukan oleh pendidik. Misalnya, guru membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Dalam hal ini, guru lebih persuasif karena membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru melalui video kreatif tersebut. Di mana sebenarnya orang tua adalah institusi pertama dalam pendidikan anak. Dalam kegiatan pembelajaran secara online yang diberikan oleh guru, maka orang tua dapat memantau sejauh mana kompetensi dan kemampuan anaknya. Kemudian, ketidakjelasan dari materi yang diberikan oleh guru membantu kesulitan materi yang dihadapi anak. Walaupun pendidikan di Indonesia ikut terdampak adanya pandemi COVID ini, namun di balik semua itu terdapat hikmah dan pelajaran yang dapat diambil. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online, maka dapat memberikan manfaat, yaitu meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini dan mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia. Baiklah, sekian jawaban dari saya soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.